Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Irfandi selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Mawaris dan Munakahat, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang ahli waris dan macam-macamnya. Adapun kelompok kami yang beranggotakan Ike Sri Rejeki 2118201, Meli Nawati 2118221, Rizky Amalia 2118226, dan Nurul Istiqomah 2118227. Langsung saja kita ke pertama, yaitu ahli waris. Menurut kompilasi hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan serta harta peninggalan. Macam-macam ahli waris. Secara umum, hukum Islam membagi ahli waris menjadi dua macam, yaitu ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah. Ahli waris sababiyah ini terjadi karena perkawinan dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam. Berarti suatu hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam apabila salah satunya suami atau istri meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka masing-masing di antara mereka dapat saling mewarisi atau sebab memerdekakan hamba sahaya. Sebagaimana dalam firman Quran surat An-Nisa ayat 12. Artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang masing-masing hutangmu. Materi yang selanjutnya adalah ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan karena nasab ataupun keturunan. Jika para ahli waris perempuan dan laki-laki semuanya masih hidup, jumlahnya ada 25 orang. 10 ahli waris perempuan dan 15 ahli waris laki-laki. Jika ahli waris laki-laki semuanya ada dan masih hidup, maka urutan-urutannya sebagai berikut. Yang pertama, ahli warisnya yaitu anak, kemudian cucu, kemudian ayah, kemudian kakek, kemudian saudara sekandung, kemudian saudara seayah, kemudian saudara seibu, kemudian anak saudara laki-laki sekandung, kemudian anak saudara laki-laki seayah, selanjutnya paman kandung, paman seayah, kemudian anak paman kandung, anak paman seayah, ada suami, dan yang terakhir adalah orang yang memerdekakan dengan hak wala. Orang yang memerdekakan dengan hak wala ini ketika ada seorang yang memerdekakan budak atau yang mempunyai budak, maka orang tersebut mempunyai hak atas budak atas ahli waris dari budak tersebut. Kemudian selanjutnya, jika ahli waris perempuan semuanya itu masih ada dan masih hidup, maka urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah anak, kemudian yang kedua cucu, yang ketiga ibu, yang keempat ibu dari ibu, yang kelima ibu dari ayah, kemudian saudara kandung, saudara seayah, kemudian ada saudara seibu, kemudian orang yang memerdekakan dengan hak wala. Selanjutnya yaitu apabila seluruh ahli waris yang berjumlah 25 orang, laki-laki dan perempuan semuanya ada, maka hanya 5 orang saja yang berhak mendapatkan bagian, yaitu suami atau istri, kemudian anak laki-laki, yang ketiga anak perempuan, kemudian yang keempat ada ayah, dan yang kelima adalah ibu.
Dilihat dari arah hubungan nasab antara orang yang meninggal dunia dengan orang yang berhak memperoleh bagian harta peninggalan, atau antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, maka ahli waris nasabiyah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama furu'ul mayyit, kemudian yang kedua usulul mayyit, dan yang terakhir ada al-hawashi. Di sini yang pertama furu'ul mayyit. Furu'ul mayyit itu anak keturunan orang yang meninggal dunia. Kemudian hubungan nasab antara orang yang meninggal dunia dengan mereka itu adalah hubungan nasab menurut garis keturunan lurus ke bawah, yaitu dikatakan ahli waris yang terdekat. Kemudian apa saja yang termasuk dalam kelompok furu'ul mayyit? Di antaranya yang termasuk ahli waris dari kelompok furu'ul mayyit adalah anak laki-laki, yang kedua ada anak perempuan, yang ketiga cucu laki-laki, dan yang terakhir ada cucu perempuan dari garis laki-laki. Selanjutnya yaitu usulul mayyit, orang-orang yang menyebabkan adanya lahirnya orang-orang yang meninggal dunia. Kemudian disebutkan juga bahwa orang-orang yang menurunkan orang yang meninggal dunia. Kemudian yang terakhir adalah hubungan nasab orang yang meninggal dunia dengan mereka itu, yaitu ahli warisnya. Hubungan nasab menurut keturunan lurus ke atas. Nah, ahli waris yang termasuk dalam kelompok usulul mayyit diantaranya adalah ayah, yang kedua ibu, yang ketiga kakek dari garis ayah, yang keempat ada nenek dari garis ibu, dan yang terakhir adalah al-hawashi. Al-hawashi itu dikatakan sama saja dengan saudara, paman beserta anak mereka masing-masing. Hubungan nasab antara orang yang meninggal dunia dengan mereka itu adalah hubungan nasab ke arah menyamping. Nah, adapun yang termasuk dalam ahli waris al-hawashi adalah ada 12. Yang pertama saudara laki-laki yang sekandung, yang kedua saudara perempuan yang sekandung, yang ketiga saudara laki-laki seayah, keempat saudara perempuan seayah, yang kelima saudara laki-laki seibu, keenam saudara perempuan seibu, ketujuh anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kedelapan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah, ke-9 paman sekandung, ke-10 paman sebapa, ke-11 anak laki-laki dari paman sekandung, dan ke-12 anak laki-laki dari paman seayah. Itu saja yang bisa disampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rizky Amalia. Sekian, terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai al-furudul muqaddarah. Al-furudul muqaddarah memiliki makna yang berasal dari kata al-furud, di mana bentuk jamak dari kata farad, yang artinya bagian atau ketentuan. Sedangkan al-muqaddarah sendiri artinya ditentukan. Jadi, al-furudul muqaddarah memiliki arti bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam Al-Quran. Selanjutnya, macam-macam al-furudul muqaddarah. Terdapat 6 pembagian. Yang pertama yaitu setengah atau al-fis, yang kedua sepertiga atau as-sulus, yang ketiga seperempat atau ar-rubu', yang keempat seperenam atau as-sudus, yang kelima seperdelapan atau as-sumun, dan yang terakhir 2/3 dengan bahasa Arab as-sulusain. Di dalam Al-Quran, macam-macam al-furud al-muqaddarah ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11-12. Mengenai ahli waris ashabul furud dan hak-haknya, di dalam furudul muqaddarah ini penjelasannya tidak dipisahkan lagi antara ahli waris nasabiyah dan sababiyah. Jadi pertimbangannya itu mereka sama-sama sebagai ashabul furud. Pada umumnya ahli waris ashabul furud adalah perempuan.
Sementara ahli waris laki-laki yang menerima bagian tertentu itu hanya ada bapak, kakek, suami, dan saudara seibu. Sedangkan selain itu, ahli waris laki-laki menerima bagian sisa atau yang biasa disebut dengan asobah. Furudul muqaddarah yang pertama yaitu setengah atau alfis. Terdapat 5 ahli waris, yaitu yang pertama suami. Seorang suami berhak menerima bagian setengah dengan syarat jika tidak mempunyai anak atau cucu. Hal ini juga dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 179. Yang kedua, ada anak perempuan. Seorang anak perempuan berhak menerima bagian setengah dengan syarat sendirian, tidak bersama anak laki-laki atau mu'asib. Hal ini dijelaskan dalam KHI pasal 176. Yang ketiga, ada cucu perempuan garis laki-laki, di mana berhak menerima setengah bagian jika sendirian atau tunggal, tidak bersama cucu laki-laki atau mu'asib, dan jika tidak ada ahli waris yang lebih dekat, sehingga menjadikan cucu perempuan garis laki-laki itu terkena majub atau terhalang. Kemudian yang keempat, ada saudara perempuan sekandung, di mana berhak menerima bagian setengah dengan syarat jika seorang atau tunggal, tidak ada bapak, tidak bersama saudara laki-laki sekandung, dan tidak ada keturunan atau far'ul waris. Dan yang terakhir yaitu saudara perempuan seayah. Seorang saudara perempuan seayah berhak menerima bagian setengah dengan syarat jika tidak mahjub seorang diri dan tidak bersama saudara laki-laki seayah. Selanjutnya yaitu bagian sepertiga. Ada 2 ahli waris. Yang pertama yaitu ibu. Seorang ibu berhak menerima bagian sepertiga dengan syarat tidak ada anak atau cucu, tidak ada saudara-saudari yang berjumlah 2 orang atau lebih. Yang kedua, ada saudara seibu, baik itu laki-laki atau perempuan, karena mereka memiliki kedudukan yang sama, di mana berhak mendapatkan sepertiga bagian jika tidak ada far'ul waris dan tidak ada bapak atau kakek. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagian dengan seperempat atau arubu. Yang pertama yaitu suami. Seorang suami berhak menerima bagian seperempat jika bersama dengan anak atau cucu. Dan yang kedua yaitu istri, di mana berhak menerima bagian seperempat jika tidak mempunyai anak atau cucu. Furudul muqaddarah yang selanjutnya yaitu 1/6 atau as-sudus. Di sini terdapat 7 ahli waris. Yang pertama yaitu ibu. Seorang ibu berhak menerima bagian 1/6 dengan syarat jika ada far'u waris atau bersama saudara-saudari dengan jumlah 2 orang atau lebih. Yang kedua, ada seorang ayah dengan berhak menerima bagian 1/6 jika ada far'u waris. Yang ketiga, nenek. Seorang nenek berhak menerima bagian 1/6 dengan syarat jika tidak ada ibu. Yang keempat, cucu perempuan garis laki-laki.
di mana berhak menerima 1/6 bagian jika bersama seorang anak perempuan tunggal, tidak ada cucu laki-laki, dan tidak mahjub. Yang kelima, saudara perempuan seayah. Berhak menerima 1/6 bagian jika bersama dengan saudara perempuan kandung tunggal. Yang keenam, seorang saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan, di mana mereka itu memiliki kedudukan yang sama. Mereka berhak menerima 1/6 jika tunggal, tidak ada far'u waris, tidak ada ayah, dan tidak ada kakek. Ahli waris yang terakhir yaitu kakek. Seorang kakek berhak menerima 1/6 bagian jika bersama far'u waris dan tidak ada bapak. Kemudian yang kelima, dengan bagian 1/8 atau as-sumun. Di sini hanya memiliki satu ahli waris, yaitu istri. Seorang istri berhak menerima bagian 1/8 dengan syarat jika bersama anak atau cucu. Dan yang terakhir yaitu bagian dengan 2/3 atau as-sulusan as-sulusain. Yang pertama, 2 anak perempuan atau lebih berhak menerima bagian 2/3 dengan syarat jika tidak ada mu'asib. Yang kedua, ada 2 atau lebih cucu perempuan garis laki-laki, di mana berhak menerima bagian 2/3 dengan syarat jika lebih dari 1, tidak ada mu'asib atau cucu laki-laki, dan tidak ada anak. Yang ketiga, 2 atau lebih saudara perempuan kandung, di mana berhak menerima bagian 2/3 dengan syarat tidak ada mu'asib, tidak ada far'ul waris, dan tidak ada ayah. Dan yang terakhir, 2 atau lebih saudara perempuan seayah berhak menerima bagian 2/3 dengan syarat jika berjumlah 2 atau lebih, tidak ada mu'asib, tidak ada far'u waris, tidak ada ayah, tidak ada saudara-saudari kandung. Jadi, pada furudul muqaddarah dengan bagian 2/3 itu memiliki syarat khusus, yaitu berjumlah 2 atau lebih. Pembahasan selanjutnya adalah cara mencari asal masalah. Nah, menentukan asal masalah yaitu mencari angka kelipatan persekutuan terkecil yang dapat dibagi oleh masing-masing angka penyebut dari bagian ahli waris. Misalnya, ada ahli waris yang mendapatkan setengah, 1/3, dan 1/4. Jadi, angka asal masalahnya adalah 12. Selanjutnya, ada beberapa istilah yang membantu dalam mencari asal masalah, seperti tamasul atau mumasalah, 2 tadahul atau mudakhalah, 3 tawakuf atau muwafaqah, 4 tabayun atau mubayanah. Nah, tamasul atau mumasalah adalah apabila angka penyebut masing-masing bagian sama besarnya, maka angka asal masalahnya itu diambil dari angka tersebut, seperti 2 saudara perempuan sekandung mendapatkan 2/3. Nah, saudara seibu mendapatkan 1/3. Jadi, angka asal masalahnya adalah 3, karena di sini penyebutnya sama-sama angka 3. Nah, tadahul atau mudakhalah yaitu apabila penyebut pada bagian ahli waris yang satu bisa dibagi dengan penyebut yang lain. Angka asal masalahnya diambil dari penyebut yang besar. Nah, seperti istri itu mendapatkan 1/8 karena memiliki anak. Nah, anak perempuan mendapatkan setengah karena sendiri, tunggal.
Nah, jadi angka asal masalahnya adalah 8. Selanjutnya tawakuf atau muwafaqah, yaitu apabila angka penyebut pada bagian terkecil tidak dapat membagi angka penyebut yang besar, tetapi masing-masing angka penyebut dapat dibagi oleh angka yang sama. Misalnya, ahli waris istri itu mendapatkan 1/8, dan ibu mendapatkan 1/6, dan anak perempuan mendapatkan setengah. Nah, antara angka 8 dan 6 itu adalah angka muwafaqah. Angka asal masalahnya adalah mengalihkan angka penyebut yang satu dengan hasil bagi angka penyebut yang lain. Misal, 8 kali dalam kurung 6 dibagi 2 sama dengan 24, atau 6 kali dalam kurung 8 dibagi 2. Diperoleh angka asal masalahnya adalah 24. Nah, yang terakhir adalah tabayun atau mubayanah, yaitu apabila angka penyebut dalam bagian ahli waris masing-masing tidak sama. Yang satu tidak bisa membagi angka penyebut yang lain, dan masing-masing tidak bisa dibagi oleh satu angka yang sama. Maka angka asal masalahnya adalah dengan mengalihkan angka penyebut masing-masing. Seperti ahli waris suami mendapatkan setengah dan ibu mendapatkan 1/3. Maka angka asal masalahnya adalah 2 dikali 3. Diperoleh angka asal masalahnya adalah 6. Sekian penjelasan dari kelompok 8. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.